yang menggambarkan segmen yang teridentifikasi dalam masyarakat yang lebih besar atau sebuah kelompok budaya tertentu. Jadi kita sekarang sudah membahas mengenai sub. Sub itu adalah kayak semacam bagian yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, kemudian profil budaya yang ada dalam suatu masyarakat atau negara terdiri dari dua elemen. Yang pertama adalah kepercayaan, yaitu nilai dan kebiasaan yang unik yang ada di dalam anggota dari budaya tersebut. Percaya nggak percaya teman-teman, nggak ada budaya yang sama persis loh di dunia ini. Semuanya beda. Coba bahasa Malaysia sama Indonesia aja, walaupun pakai bahasa Melayu ya, yang mirip-mirip, tapi beda juga. Terus bahasa Cina sama bahasa Taiwan juga beda juga. Kemudian bahasa apalagi banyak, semua bahasa berbeda-beda. Kemudian budaya pun juga berbeda-beda. Jadi unik ya, adalah mereka punya karakteristik masing-masing. Kemudian tema budaya utama yang dibagi dalam kebanyakan populasi berbeda dalam tiap keanggotaan sub budaya yang spesifik. Jadi di dalam satu Jawa Barat sama Jawa Timur juga beda-beda, padahal sama-sama Jawa. Bener banget Mbak Jue. Jadi kalau kita lihat deh adat pernikahan Jawa Barat sama Jawa Timur juga beda ya, pakaiannya beda, kemudian mungkin alunan musiknya juga berbeda gitu ya, padahal sama-sama di Jawa, sama-sama Indonesia. Nah, jadi kita boleh bangga loh teman-teman, kita itu satu negara tapi banyak sekali budayanya ya. Oke, saya lanjut. Subbudaya sebagai sebuah segmen pasar. Nah, jadi ada analisis, ini saya akan cerita panjang lebar. Teman-teman siapin modulnya ya, siapin bukunya. Jadi saya akan mulai sedikit membaca dari modul juga, nanti baru saya kasih penjelasan. Ya. Oke. Jadi di sini analisis subbudaya memungkinkan manajer pemasaran untuk fokus dalam menentukan ukuran segmen dan segmen pasar yang lebih natural. Skifman dan Kanuk menyatakan bahwa subbudaya yang penting untuk diperhatikan adalah yang pertama, subbudaya kewarganegaraan. Jadi, ini ada tulisannya, bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya dong teman-teman, bangga dong ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bener nggak? Kalau bukan kita dari pencetusnya gitu ya, dari diri sendiri, gimana nanti anak cucu kita mau bangga? Nggak akan mungkin, karena kitanya saja sudah begitu, benar nggak? Jadi harus bangga ya, yang tadi saya bilang, bayangin. Kita ini punya berbagai suku yang banyak, bahasa yang banyak. Wah, kalau di Amerika mah semua juga ngomongnya pakai Inggris doang. Nggak ada yang ngomongnya pakai bahasa aneh-aneh, benar atau enggak? Ya kan, paling aksennya aja yang beda-beda. Kalau orang Indonesia, bahasa Sunda sama bahasa Jawa aja jauh bedanya, bener nggak? Sama bahasa Padang juga jauh bedanya, bener nggak? Palembang sama mungkin Bali gitu ya, beda banget. Jadi kita boleh bangga. Ya, kemudian bicara mengenai kewarganegaraan, sebagai contoh lainnya adalah misalnya kan di Amerika itu kita ngomongnya misalnya Amerika ya, kan berbagai macam orang-orang ya, ada yang dari Asia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika gitu ya, beda-beda. Nah, pada saat nyampe ke sana, nyampe ke Amerika, tetap saja yang berhubungan dengan budaya mereka masing-masing, misalnya kayak orang Afrika, mungkin makanan pokok mereka sagu gitu ya. Sagu, mereka akan lebih suatu saat merasakan keinginan untuk makan sagu lagi sesuai dengan budaya mereka dulu. Nah, atau etnis Chinese yang ada di Amerika juga sama. Mereka ingin banget makan Chinese food misalnya. Atau mungkin etnis dari Asia Tengah juga mereka ingin banget makan misalnya bawang bombay, bau-bau berbau-bau misalnya rempah-rempah gitu ya. Mereka demen banget kan misalnya kari. Nah, mereka ingin banget walaupun mereka sudah tinggal lama di Amerika. Jadi kewarganegaraan mereka, kemudian budaya-budaya mereka di masa lampau itu sangat mempengaruhi mereka dalam mengambil suatu keputusan. Walaupun bukan keputusan
yang bersifatnya sehari-hari, tapi ada kalanya mereka pengen mengunjungi restoran-restoran yang berhubungan dengan negara mereka. Kayak kita deh, orang Indo di Taiwan, pasti dong, bener nggak? Kalau misalnya lagi ada kesempatan mampir, pengen cobain makanan-makanan Indo yang dijual di toko-toko Indo, bener nggak? Iya. Halo, Mbak Jue, bisa dengar suara saya ya? Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Oke, sip kalau gitu. Jelas ya mengenai kewarganegaraan. Kemudian keagamaan. Nah, kalau keagamaan, misalnya kalau yang muslim gitu ya, zaman sekarang nih teman-teman terjadi pergeseran loh. Kalau zaman dulu orang misalnya nggak mau berhijab. Kenapa? Karena berhijab nanti saya nutupin rambut saya yang bagus gitu ya, atau mungkin berhijab itu kuno, berhijab itu membosankan. Oh, tenang dulu, zaman sekarang teman-teman boleh lihat nih, saya pasang satu gambar, ini modis banget ya. Jadi pakaiannya warnanya hijau toska, pakai rompi, kemudian apa namanya, ya mungkin zaman dulu kurang modis Mbak Sulastri ya, tapi sekarang waduh, itu yang pakai hijab tuh cantik-cantik sekali model-modelnya. Ntar misalnya hijabnya dikepang, ntar hijabnya misalnya dikedepanin, hijabnya dibentuk bulat, atau mungkin misalnya hijabnya apa namanya mau panjang semampai ke bawah seperti kayak seolah-olah seperti rambut. Wah, bagus-bagus teman-teman. Baju-bajunya juga bagus-bagus ya. Ada yang pakai celana, modis-modis deh. Ada yang pakai rok, dress, banyak banget gitu. Kok teman-teman lihat artis-artis yang berhijab tuh, Inneke Koesherawati, kemudian mungkin artis seperti Dewi Sandra itu cantik-cantik sekali gitu. Saya demen banget liatin pakaiannya itu bagus-bagus gitu. Nah, jelas ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan geografis, ya kan? Geografis itu gimana sih maksudnya? Jadi kalau geografis dan regional itu lebih kepada daerah, teman-teman. Nah, jadi beda daerah juga beda makanannya. Contohnya nih, teman-teman yang bagi yang suka makan, yuk orang Jawa sama orang Sunda, masih ingat nggak nih apa? Ini gudeg, teman-teman. Kalau dari Jogja ya, terkenalnya gudeg. Nah, kalau orang Sunda nih ada sayur asem, pecel ayam, tempe tahu sama nasi liwet. Aduh, enak banget. Ya, jadi kepengen makan nih, kangen makanan Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, dari situ pun geografis dari geografisnya saja, walaupun sama-sama di Pulau Jawa, makanan khasnya beda. Yang satu gudeg rasanya manis. Kalau yang rasa tuh ya kan orang Sunda punya makanan mungkin pedes-pedes gitu ya, pedes-pedes sama asin gitu kan, itu juga beda. Nah ini juga ada segmennya nih, ternyata beda tempat tinggal, beda region, beda geografis, makanannya beda-beda ya enggak, rasanya juga beda-beda. Nah kemudian bicara ras sama etnis gitu ya teman-teman ya. Kalau bicara ras sama etnis tuh mungkin kalau di Amerika itu ada yang namanya yang tadi saya bilang, ada ras Amerika, ada ras apa namanya Afrika, Asia, akan banyak banget gitu ya. Wah Mbak Nurlela jangan ini ya, jangan lapar ya Mbak ya, lapar boleh ambil dulu cemilannya. Jadi sembari ikut tuton sembari nyemil gitu ya. Oke, bicara lagi mengenai ras dan etnis tadi, kalau misalnya apa namanya ras Amerika ya kulitnya putih ya kan. Mbak Arik bener banget. Kalau misalnya ras yang apa namanya Afrika kulitnya hitam. Jadi beda ras, beda gaya hidup juga teman-teman ya. Kalau misalnya apa namanya orang-orang Amerika Latin itu mungkin mereka cenderung kalau ke Amerika itu kerjanya kerja seperti restoran gitu kan. Kalau misalnya orang-orang Asia mungkin mereka lebih kepada hidupnya di Chinatown-nya di Amerika, jadi bikin satu grup sendiri. Nah kalau misalnya orang-orang Afrika mungkin lebih kerja-kerja kasar, bisa juga teman-teman gitu. Jadi beda ras, beda etnis, beda gaya hidup, beda tempat tinggal, ya beda bahasa juga yang digunakan. Kadang-kadang masih ada saja kan orang-orang ras Chinese di Amerika yang masih tetap menggunakan bahasa Mandarin dalam berkomunikasi gitu, seperti itu ya. Nah kemudian bicara mengenai umur. Nah umur agak panjang nih teman-teman. Boleh teman-teman lihat ya di halaman 7.20 ya. Jadi kalau umur tuh bisa dibedakan ada 4 teman-teman.
ada Generation Y, Generation X, Baby Boomer, sama Matures gitu ya, atau orang tua. Jadi kalau generasi Y itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 1977 sampai 1994. Mungkin kita-kita ini kali ya teman-teman ya, yang lahirnya di tahun-tahun segitu gitu ya. Jadi kita ini adalah generation Y, generasi Y. Jadi kalau generasi Y itu katanya sih kita lebih peduli terhadap lingkungan, lebih menerima tantangan gitu ya. Kemudian kita juga punya apa namanya kayak karakteristik yang memang berbeda dengan generasi-generasi lainnya. Contohnya aja lah teman-teman, kan kita hidup ini kan sudah di zaman era milenium ya, bener nggak? Dimana semuanya sudah pakai gadget, semuanya sudah pakai apa namanya alat transportasi yang lebih canggih lagi. Kalau dulu masih pakai zamannya andong, dokar gitu ya, pakainya kuda, bener nggak? Kalau zaman sekarang boro-boro, anggaplah di Indonesia sendiri kita sudah kemana-mana mungkin pakai angkot aja sudah pakai mobil, bener nggak? Ada busway, ya nggak? Atau mungkin kalau dulu kita mungkin naiknya sampan, kalau misalnya mau melewatin jembatan, kalau sekarang ya udah nggak lagi gitu ya, kita pakai kapal pesiar dan sebagainya, atau mungkin naik pesawat terbang, karena kan ini ya teman-teman ya, pesawat sudah murah ya sekarang ya, sudah tidak terlalu mahal lagi gitu. Nah jadi segala sesuatu yang terjadi di generation Y ini beda banget sama di generation X teman-teman. Siapa sih generation X itu? Nah, generation X itu adalah kelompok orang-orang yang lahir di tahun 65 sampai 79. Nah, mungkin saja ini adalah tergolong orang tua kita. Mungkin ya, mungkin belum sampai ke orang tua kita ya, mungkin bibi kita, paman kita gitu ya. Jadi ada juga yang apa namanya, kalau misalnya teman-teman ada yang lahir di tahun ini, ya berarti teman-teman termasuk ke dalam generasi X gitu ya. Nah katanya sih kalau generasi X ini tuh dulunya tidak terburu-buru menikah, nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang banyak sekali nikah muda ya. Nah kemudian memulai keluarga dan mendapatkan pekerjaan dengan jam kerja yang mengikat dengan gaji yang tinggi. Kemudian kepuasan kerjanya juga lebih mereka utamakan dibandingkan dengan gaji yang tinggi. Jadi mungkin kalau orang dulu ya dedikasi terhadap pekerjaannya tinggi. Kalau udah kerja ya serius. Kalau sekarang mungkin generation Y berpikir bahwa wah gampang cari kerja, di mana-mana pasti keterima, ya main-main deh kerjaannya. Kadang-kadang kayak seperti itu juga ya. Nah kemudian bicara mengenai tadi mengenai pernikahan, mungkin kalau generation Y banyak juga yang menikahnya cepat gitu ya, mungkin menggampangkan masalah gitu ya Mbak Arik ya. Nah mungkin juga gitu. Nah kalau misalnya mengenai pernikahan, mungkin banyak yang berpikir menikah muda menjadi satu tren, atau kadang bahkan nikah itu zaman sekarang sudah dijadiin bisnis teman-teman. Kenapa dijadiin bisnis? Soalnya banyak aja yang berpikirnya bahwa kalau cepet-cepet nikah, pengen juga cepet bikin acara pernikahan yang besar supaya bisa dapat ini ya, dapat duit balik gitu ya, dapat hadiah dari orang, misalnya kan ngumpulin uangnya misalnya, saya nggak tahu ya, cuman ada aja teman-teman yang berpikirnya kayak gitu. Jadi nikah tuh dijadiin bisnis, bukannya bener-bener mau menikah pada waktunya gitu ya. Nah kemudian kalau generation X tuh mungkin berbeda gitu. Jadi benar-benar alasannya memang sudah waktunya dan jelas gitu. Jadikan bisnis ya Mbak Anis ya. Nah bisa jadi tuh Mbak Anis, benar banget. Nah sunat juga tuh Mbak Anis ya. Kalau sunat tuh mungkin bisa juga dijadikan ajang untuk ngumpulin hadiah-hadiah dari orang gitu kan. Bisa jadi ya. Well tapi balik lagi, kalaupun kalaupun memang seperti itu, tetap harus utamakan tujuan utamanya apa ya, gitu. Kemudian lanjut lagi adalah baby boomers. Jadi kalau baby boomers itu adalah orang-orang yang lahir tahun 1946 sampai tahun 1964. Nah, jadi mereka itu adalah kelompok yang udah lebih tua lagi nih teman-teman. Mungkin juga nih nenek kita, atau mungkin ada juga ibu kita yang lahirnya tahun segini gitu ya, ibu ayah ibu kita gitu ya. Nah jadi baby boomer tuh katanya dulu paling banyak loh teman-teman. Jadi karena coba deh teman-teman pikir ya,
Zaman dulu banget, anak 15 aja sanggup loh ngidupinnya. Hidup semua anaknya. Benar atau enggak? 15. Oh, masih muda ya Mbak Jue ya? Oke, siap. Nah, iya teman-teman. Jadi kalau zaman dulu tuh